Selamat datang di Pakar Horor, tempat di mana misteri dan dunia gaib dibedah dengan narasi dan pengetahuan yang tak bisa kau dapat di tempat lain. Bayangkan, jika seorang tokoh masyarakat tiba-tiba mendapat penglihatan gaib. Bayangkan, jika di balik senyumnya yang tenang, tersembunyi garis darah raja tua dari tanah Pasundan. Tapi sebelum ke ceritanya, subscribe dan komen hadir agar kita dijauhkan dari mara bahaya. Inilah pertanda gaib Dedi Mulyadi campur tangan Prabu Siliwangi. Langit sore di Cianjur menggantung rendah, seolah enggan menuntaskan siang. Udara lembab, sejuk, namun terasa berat. Di lapangan terbuka yang dijadikan panggung pertunjukan budaya, Dedi Mulyadi berdiri mengenakan ikat kepala khas Sunda dan baju pangsi berwarna hitam pekat. Ia tersenyum menyaksikan tarian tradisional di hadapannya. Musik calung mengalun ritmis, diiringi tabuhan kendang yang mendentum seirama dengan langkah para penari. Namun ada sesuatu yang tidak selaras. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, sepasang matanya menangkap bayangan samar di sisi panggung. Sosok tinggi, berselendang putih, berdiri diam seperti patung batu. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun, tapi pandangannya menusuk tajam ke arah Dedi, seolah hendak mengingatkan, atau mungkin menegur. Satu kedipan mata saja, dan sosok itu telah lenyap. Bulu kuduk Dedi berdiri meski ia tetap diam. Senyumnya tak luntur. Baginya, ini bukan pertama kalinya. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Lebih dekat, lebih mengikat. Malam itu, di penginapan sederhana yang dipesan timnya, hawa aneh memenuhi kamar Dedi. Lampu berpendar redup, dan dinding terasa menyempit perlahan. Ia duduk diam di atas kasur, memejamkan mata, mencoba berdoa. Tapi ada suara samar di telinganya. Lirih, seperti bisikan dari balik waktu. Suara itu bukan manusia, bukan pula suara biasa. Balik ke akar. Dedi membuka mata. Nafasnya tersengal. Tak ada siapa-siapa di kamar itu. Tapi ia merasa ditemani oleh tatapan yang tak terlihat. Dan sejak malam itu, mimpinya mulai berubah. Hari-hari berikutnya, Dedi tidak tenang. Wajahnya tetap tersenyum dalam acara publik, tapi matanya terlihat mengantuk dan letih. Setiap malam, mimpi yang sama datang memburunya. Hutan lebat, suara harimau, dan sesosok pria tua berjanggut panjang mengenakan sorban keemasan yang berdiri di puncak bukit sambil menatap lurus ke arah Dedi. Ada aura perintah, tapi juga kesedihan dalam sorot matanya. Setiap kali Dedi mendekat, mimpinya buyar, dan ia terbangun dengan dada sesak dan peluh membasahi leher. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Ia tahu ketika alam bawah sadar mulai dipenuhi isyarat seperti ini, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk disingkap. Dan tak butuh waktu lama sampai ia menarik kesimpulan. Gunung Padang memanggilnya. Ujang Raharja, asistennya, mengangkat alis saat Dedi mengutarakan niat ke Gunung Padang. Bagi Ujang, tempat itu hanyalah situs batu tua yang lebih cocok untuk penelitian arkeologi, bukan pencarian spiritual. Tapi ia menuruti permintaan Dedi, bukan karena percaya, tapi karena rasa hormat dan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Perjalanan ke Gunung Padang tidak seperti biasanya. Langit mendung, angin bergoyang seperti berbisik, dan mobil yang mereka tumpangi mogok 2 kali tanpa alasan logis. Saat mereka tiba di kaki gunung, waktu sudah menjelang senja. Asap tipis menggantung di udara, entah dari kabut atau dari api ritual yang dilakukan entah oleh siapa. Dan di sana, di antara pohon bambu tua yang menari pelan ditiup angin, berdirilah seorang perempuan renta berselendang batik hitam coklat. Matanya redup namun tajam. Dialah Mak Acih, juru kunci Gunung Padang yang sudah lama tak ditemui Dedi. Anehnya, tanpa berkata sepatah kata pun, Mak Acih membalikkan badan dan berjalan ke arah lereng. Ia tahu Dedi akan mengikutinya. Malam itu, mereka tidur di salah satu pondokan dekat situs. Ujang mulai merasa tak nyaman. Ia mendengar suara gemerisik di luar padahal tidak ada angin. Hutan tampak seperti bergerak, seperti bernapas. Dan di tengah malam, bumi berguncang pelan, seakan menguap dalam diam. Dedi terbangun dan keluar dari pondok. Di arah timur, samar-samar terdengar suara mengaum. Endeng, dalam, seperti harimau.
Gunung Padang di pagi hari seperti tempat dari dunia lain. Kabut melayang rendah, menutupi kaki-kaki pohon dan batu-batu purba yang berserakan seperti sisa kerajaan yang terhapus dari peta. Mak Acih berdiri di atas salah satu batu besar, seakan sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Dedi melangkah pelan, menyentuh permukaan batu yang dingin dan kasar. Suasana begitu hening, bahkan burung pun enggan berkicau. Di titik itu, Dedi merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tanah di bawahnya berdenyut pelan. Gunung ini tidak mati. Ia hidup. Ia menyimpan memori. Ia sedang bangun dari tidur panjang. Mak Acih akhirnya bicara. Suaranya pelan, seperti bunyi angin. Ia mengatakan bahwa Dedi bukan hanya seorang budayawan. Ia adalah sambungan urat dari leluhur yang belum tuntas menyelesaikan tugasnya. Dan kini, tugas itu mencari wadah baru. Ujang tertawa kecil di belakang mereka. Tak percaya, tapi tawanya tak bertahan lama. Sebab sesaat kemudian, bayangan besar melintas cepat di balik rimbunan pepohonan. Tidak ada hewan, tidak ada manusia, hanya siluet. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Ujang berdiri. Mak Acih menyebutnya, sang penjaga gerbang. Sosok itu tak akan muncul bila tidak ada perubahan besar yang sedang terjadi. Hari itu ditutup dengan ritual kecil, pembakaran dupa, penaburan bunga, dan sebuah nyanyian kuno dari Mak Acih yang tak dikenal dalam bahasa manapun yang Dedi tahu. Tapi ia paham maknanya. Panggilan telah dijawab. Dan begitu matahari mulai tergelincir di balik lereng, Dedi tahu, apapun yang sedang membangunkan Gunung Padang kini sudah menyentuh nadinya. Setelah 3 hari penuh di Gunung Padang, tubuh Dedi memang kembali ke rumah, namun jiwanya tertinggal. Setiap malam, mimpinya tak lagi datang dalam bentuk yang samar. Kini lebih jelas, lebih padat, dan penuh simbol. Ia melihat Prabu Siliwangi, agung, bersinar, bermahkota emas, namun duduk di singgasana batu yang dikelilingi arca rusak dan hutan terbakar. Satu hal yang membuat Dedi tidak bisa mengabaikannya adalah kalimat yang menggema dalam pikirannya saat terbangun. Warisan ini belum selesai. Hari-hari berikutnya, Dedi semakin menarik diri dari urusan publik. Ia lebih sering berkutat di ruang baca, mempelajari kembali teks-teks tua, naskah-naskah Sunda kuno yang dulu hanya ia baca dengan rasa kagum. Kali ini berbeda. Kali ini seolah setiap aksara memuat kode, pesan tersembunyi, atau kunci menuju sesuatu yang lebih besar. Dan dalam sebuah manuskrip dari abad ke-15, yang ditemukan di koleksi pribadi sahabat lamanya, Jatmika, seorang arkeolog nyentrik yang pernah meneliti situs megalitikum di kawasan Priangan Timur, Dedi menemukan petunjuk yang mengubah segalanya. Di halaman yang nyaris robek, tertulis tentang Simadiraja, wilayah sakral yang disebut-sebut sebagai pusat semedi Prabu Siliwangi saat ia menghilang secara gaib. Tapi yang mengejutkan bukan hanya teksnya. Di ujung lembaran, tertempel serpihan logam keemasan yang sangat tua. Jatmika mengaku menemukannya di kaki Gunung Kromong saat ekspedisi 10 tahun lalu. Namun logam itu tak pernah bisa dianalisis. Terlalu keras, terlalu asing, bahkan tidak terdeteksi oleh alat pemindai logam biasa. Dedi memegang logam itu seperti memegang nyawa masa lalu. Ada getaran halus yang menjalar ke tangannya. Seolah benda itu mengakui keberadaannya. Seolah ia adalah pewaris tak kasat mata dari era yang ingin bangkit kembali. Namun semakin ia menggali, semakin besar lubang yang terbuka. Sejumlah kisah lama yang dulu hanya dianggap dongeng, kini terasa seperti fragmen nyata yang menunggu untuk dibaca ulang. Salah satunya tentang Perjanjian Pasir Kolot, sebuah persekutuan rahasia antara para raja dan leluhur gaib untuk menyembunyikan ilmu langit dari penjajah dan manusia serakah. Menurut kisah itu, perjanjian tersebut melibatkan 3 unsur: darah keturunan, tempat sakral, dan pusaka berjiwa. Dan Dedi mulai sadar, ketiganya tampak mendekat kepadanya. Entah karena ia memang dicari, atau karena ia sendiri yang tanpa sadar mendekati mereka. Ia memiliki darah bangsawan Sunda dari garis ibunya. Ia telah dibawa oleh mimpi ke tempat sakral. Dan kini ia memegang logam pusaka yang tak bisa dijelaskan. Tapi setiap warisan punya harga. Dan harga dari perjanjian itu adalah penampakan kembali roh-roh terikat.
makhluk-makhluk yang dikorbankan dalam ritual penguncian ilmu kuno. Tanda pertama datang dari Asih, anggota tim dokumentasi Dedi yang baru pulang dari pengambilan gambar di daerah Cigugur. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya menggigil meski suhu ruangan hangat. Ia tak bisa berkata-kata, hanya menulis dengan tangan gemetar. Ada perempuan tanpa wajah berdiri di balik pohon randu. Ia menyebut nama Kang Dedi berulang kali. Dalam waktu seminggu, 2 anggota lain mengeluhkan mimpi yang sama. Ruangan gelap, kursi batu, dan suara pria tua yang mengulang kata-kata dalam bahasa yang tak mereka pahami. Dan saat Dedi membaca transkrip mimpi mereka, hatinya terhenti sejenak. Kalimat itu bukan sembarangan. Itu adalah mantra pemanggil, satria leluhur. Sosok penjaga yang hanya akan bangkit bila garis keturunan dirasa menyimpang atau melanggar ikatan suci. Dedi mulai bertanya pada dirinya, apakah ia sedang membangkitkan warisan, atau membongkar dosa yang sudah dikubur rapat oleh para leluhur? Malam Jumat itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan di halaman rumah Dedi bergerak pelan, seperti melambai kepada sesuatu yang hendak datang. Di ruang pribadinya, Dedi menyalakan dupa dan duduk dalam posisi semedi. Ia ingin berbicara langsung pada siapapun yang mengawasinya dari balik dunia ini. Namun yang datang bukan suara, melainkan penglihatan. Matanya terbuka, tapi ia tak melihat ruangan tempatnya duduk. Ia melihat aula batu, dikelilingi pilar-pilar raksasa, dan di ujungnya berdiri sosok berjubah putih keemasan. Wajahnya diselimuti cahaya. Sosok itu menunjuk ke belakangnya, dan Dedi menoleh. Di sana, ratusan sosok berdiri diam, sebagian tanpa kepala, sebagian dalam pakaian prajurit, sebagian hanya berupa asap. Mereka menunduk padanya, atau mungkin menagih sesuatu. Di tangan mereka, masing-masing memegang batu kecil berukir lambang yang sama, harimau putih dengan mata merah. Penglihatan itu pecah menjadi kabut, dan Dedi tersentak bangun. Tubuhnya berkeringat dingin. Di hadapannya, tanpa ia sadari, terdapat ukiran harimau kecil yang entah sejak kapan muncul di lantai kayu rumahnya. Ukiran itu berdenyut, seperti nadi, hidup. Keesokan harinya, Mak Acih datang tak diundang. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya, seolah waktu menumpuk hanya dalam seminggu. Ia berkata pelan, namun penuh peringatan. Bukan kau yang memilih warisan ini, Kang Dedi, tapi kau yang dibentuk olehnya. Dan ingat, Prabu Siliwangi tidak menyerahkan semua kepada darah. Ia menyerahkannya pada kesanggupan. Kalimat itu membekas lama di benak Dedi. Karena ia sadar, ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang ingin bangkit dari rahim tanah Sunda. Dan ia tak lagi punya jalan mundur. Sepekan setelah peringatan Mak Acih, suasana rumah Dedi berubah total. Angin tak lagi bertiup seperti biasa, melainkan membawa bau dupa, tanah basah, dan sesuatu yang serupa dengan darah kering. Lampu-lampu sering berkelap-kelip. Bahkan listrik padam setiap pukul 3 dini hari. Dan setiap kali itu terjadi, suara geraman terdengar dari halaman belakang. Berat, rendah, seperti napas binatang besar yang menahan marah. Dedi tahu waktu semakin sempit. Ia tak bisa menunda. Ia harus menjalankan ritus pemanggilan ulang kesaktian, seperti yang tertulis di naskah Tua Jatmika. Ritual yang disebut sebagai ngabuka pintu K2, konon hanya boleh dilakukan oleh keturunan asli raja, dan hanya saat malam purnama jatuh di bulan Mulut, bulan sakral dalam kalender Sunda kuno. Bersama Jatmika dan Mak Acih, mereka menuju ke Cadas Gantung, tebing curam di wilayah tak bernama di ujung Purwakarta, yang dipercaya sebagai mulut gua menuju Kawah Peradaban, tempat di mana roh leluhur berkumpul. Langit malam itu gelap sempurna, tanpa bintang. Hanya purnama menggantung besar dan rendah, seperti mata raksasa yang memandangi mereka dengan diam. Dedi duduk di tengah lingkaran batu, dikelilingi dupa, keris tua, dan sesajen dari tanah liat. Di tangannya, logam emas pusaka dipanaskan dengan bara, lalu ditempel ke dada, membuat kulitnya melepuh dan berasap. Darahnya menetes ke tanah, lalu diserap oleh akar-akar yang bergerak sendiri. Dan saat tetes terakhir jatuh, bumi bergetar pelan. Sebuah suara berat,
Sangat tua, menggetarkan udara, seolah keluar dari perut bumi itu sendiri. Anaking, parantos waktuna. Lalu dari balik tebing, muncul sosok setengah harimau, setengah manusia, mengenakan jubah raja, membawa tongkat bersinar. Itu bukan penampakan biasa. Itu adalah manifestasi Prabu Siliwangi, bukan dalam bentuk arwah, tapi sebagai penjaga dunia di antara dua batas, gaib dan nyata. Tapi tak semua leluhur merestui kebangkitan. Dalam kekuatan Prabu Siliwangi, ada juga sisi gelap yang terlupakan, yaitu para pengikutnya yang mati dikorbankan saat perjanjian ilmu ditutup dahulu kala. Mereka adalah para pengawal, punggawa, pendeta, dan abdi yang tak pernah mendapat tempat di dunia arwah. Mereka terperangkap di antara waktu, dan dendam mereka menjadi nyawa dari bayangan gelap yang selama ini membuntuti Dedi. Saat Dedi menyentuh tongkat warisan itu, tiba-tiba langit menghitam. Awan berputar seperti pusaran, dan dari balik hutan muncullah sosok-sosok bayangan tinggi, bermata merah, membawa rantai dan pedang patah. Mereka menggeram, bukan pada Dedi, tapi pada Sang Prabu sendiri. Mereka menuntut keadilan. Mereka merasa ditinggalkan, dilupakan. Mereka menolak disatukan kembali dengan kekuatan yang selama ini membuat mereka menderita di dunia tanpa nama. Dan saat mereka mendekat, Jatmika tubuhnya melayang sendiri, matanya membiru, dan ia berteriak dalam bahasa kuno, tapi bukan sebagai dirinya. Ia dirasuki arwah tua, mungkin pendeta kerajaan, yang mengutuk upacara ini sebagai bentuk pengkhianatan. Namun Prabu Siliwangi hanya mengangkat tongkatnya. Cahaya dari tongkat itu menyapu tanah, membelah dunia antara hidup dan mati. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, tapi tidak sepenuhnya. Karena Prabu Siliwangi kini berbalik menatap Dedi, dan berkata dalam bisikan yang membuat langit menangis. Engkau telah membuka pintu yang tertutup selama 5 abad, dan kini dunia tidak akan pernah sama. Sejak malam itu, Dedi tidak lagi seperti manusia biasa. Ia menjadi juru pambuka, penjaga jalur antara dunia nyata dan dunia para leluhur. Ia bisa melihat peristiwa sebelum terjadi, bisa membaca bahasa roh dalam mimpi. Tapi yang paling aneh, ia tidak bisa lagi bercermin. Setiap kali menatap kaca, bayangannya kabur, seolah hanya roh yang menyamar sebagai manusia. Mak Acih menyebutnya sebagai tanda penerima warisan ketiga. Dan warisan ketiga adalah yang paling ditakuti dalam budaya Sunda kuno, kesanggupan menanggung beban bumi. Dedi mulai mengalami waktu yang tidak sinkron. Kadang ia merasa pagi saat malam. Kadang melihat masa lalu berjalan bersamaan dengan masa kini. Kadang mendengar suara orang yang telah mati, memberi saran dan peringatan. Sementara itu, daerah-daerah tertentu mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakberesan. Suara gamelan dari dalam hutan, bau dupa di tengah sawah, dan binatang ternak yang menangis malam-malam tanpa sebab. Rakyat kecil mulai bermimpi tentang Dedi, sebagai raja tanpa mahkota, datang dalam sinar rembulan, menuntun mereka keluar dari kegelapan. Tapi sebagian bermimpi tentangnya sebagai sosok bayangan besar, membawa tongkat api, dan membuka gerbang gaib. Ia kini menjadi simbol dualitas, penyatu cahaya dan kegelapan. Di penghujung tahun, saat kabut turun lebih awal dari biasanya, Dedi kembali ke tempat pertama ia bermimpi, Gunung Padang. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai peziarah. Ia datang sebagai pewaris. Dengan membawa tongkat Prabu, dan ditemani Mak Acih yang kini hampir tak berbicara, ia duduk di batu tertinggi situs itu. Di bawahnya, awan bergulung seperti ombak. Suara burung berhenti. Angin berhenti. Hanya detak jantung bumi yang terdengar, berat, ritmis, dan mengingatkan pada sesuatu yang kuno. Lalu dari balik kabut, muncul seberkas cahaya. Dan di dalamnya, berjalan sosok-sosok bayangan, para leluhur, para raja, para pejuang. Mereka tidak menuntut, tidak memaksa. Mereka hanya menunduk padanya. Saat itulah Dedi sadar. Warisan ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang menjaga keseimbangan. Ia bukan dipilih untuk memimpin, tapi untuk menjaga agar dunia manusia tidak melampaui batas. Agar ilmu gaib tetap dalam tangan yang bisa dipercaya.
dan agar perjanjian lama tetap terikat, selama masih ada keturunan yang sanggup menanggungnya. Di akhir malam, langit Gunung Padang mengeluarkan cahaya ungu samar, seperti aura dari dunia lain. Di tangan Dedi, tongkat Prabu bersinar sekali lagi, lalu lenyap menjadi abu. Tapi kekuatannya telah menyatu dalam darah dan tulangnya. Dan sejak saat itu, nama Dedi Mulyadi tak lagi hanya dikenal sebagai tokoh masyarakat. Ia dikenal sebagai juru pusaka Sunda, pewaris dari Prabu yang tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali. Warisan gaib bukan sekadar tentang kekuatan. Ia adalah ujian yang hanya bisa ditanggung oleh mereka yang ditakdirkan, bukan mereka yang mencari. Dan Dedi Mulyadi mungkin bukan hanya tokoh publik, tapi penghubung antara kita dan mereka yang pernah memerintah sebelum dunia modern berdiri. Apakah ini hanya legenda? Atau sebuah pertanda bahwa kekuatan lama mulai kembali mencari pemiliknya? Jangan lupa, di balik setiap tokoh besar, selalu ada bayangan yang mengikuti. Saya pamit dari ruang gaib malam ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Hanya di Pakar Horor, tempat di mana dunia yang tak terlihat diceritakan.